Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Garni Septiani, CGP Angkatan 6 Kota Cirebon, akan mencoba untuk mensupervisi rekan sejawat saya. Mangga Bu Ita, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ita Noviana. Saya guru kelas 2B di SDN Pandakan 1 Kota Cirebon, dan saya akan disupervisi mengajarnya oleh Bu Pipit. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Pipit sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Ita, berdasarkan kesepakatan kita kemarin ya Bu Ita, kita kan akan mengadakan supervisi akademis nih. Iya. Bagaimana persiapannya? Alhamdulillah Bu, persiapannya sudah 80% Bu. Alhamdulillah. Sudah, tinggal saya membuat LKPD-nya saja. Oh gitu. RPP, kemudian perlengkapan yang lain pembelajarannya sudah Bu. Alhamdulillah sudah Pak Bu Pipit menawarkan saya gitu ya. Siap Pipit, saya langsung buat gitu. Oh, alhamdulillah. Apa saja Ibu yang mau diajarkan dalam supervisi besok? Ya kebetulan kan saya sudah masuk subtema ketiga ya Bu ya. Materinya itu tentang dongeng gitu. Dongeng, beberapa jenis dongeng. Saya ambil bahasa Indonesia Ibu. Bahasa Indonesia saja itu tentang dongeng. Lalu lebih dikhususkan lagi dongengnya apa, yaitu fabel. Nanti anak-anak saya jelaskan apa itu dongeng. Lalu saya pilih salah satu cerita fabel. Lalu mereka mengidentifikasi isi fabel itu apa gitu. Terus masalah di fabel itu apa. Apakah perlengkapan dan pembelajaran juga sudah ada? Sudah Ibu. Sudah ada. Boleh saya tahu seperti apa bentuknya Ibu? Saya membuat presentasi di Canva Ibu. Oh, dan dalam bentuk Canva. Iya, saya ngambilnya dari buku cetak materinya, sama ada yang dari internet juga. Terus saya bikin di Canva. Seperti itu. Iya. Bu Ita, boleh diceritakan bagaimana skenario pembelajaran untuk supervisi besok? Iya, baik Ibu. Jadi besok itu kan seperti biasa Bu ya, seperti pembelajaran setiap hari. Pertama, saya menanyakan kabar anak-anak dulu. Lalu setelah itu mereka sudah siap, setelah itu berdoa. Setelah berdoa, lalu saya melakukan persepsi dengan menanyakan materi yang sudah dipelajari kemarin atau minggu yang lalu atau kemarin. Nah, setelah itu saya memberikan pertanyaan pemancing untuk anak-anak. Apakah mereka tahu? Sebelumnya saya kasih tahu dulu topik yang akan kita pelajari hari ini. Lalu memberikan pertanyaan pemancing sambil saya tunjukkan presentasi Dari Canva. media pembelajarannya dari Canva itu Bu. Ya, lalu nanti anak-anak kan ikut membaca ya Bu ya. Saya minta acak untuk anak-anak membaca hasil pembelajaran yang di depan tuh, yang media pembelajaran di depan. Lalu mereka membentuk beberapa kelompok. Satu kelompok ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Masing-masing kelompok nanti mendiskusikan hasil cerita dongeng yang nanti akan saya tampilkan di depan. Nanti mereka mendiskusikan. Nah, setelah itu diberi LKPD-nya Bu, LKPD-nya, lalu mereka mengerjakan bersama-sama seperti itu. Lalu setelah dikumpulkan, perwakilan kelompok akan maju presentasi hasilnya nih, apakah benar-benar paham dari yang saya sampaikan sebelumnya. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan untuk besok bisa berjalan dengan lancar ya. Iya, Insya Allah Bu, amin.
Oke Bu Ita, sampai ketemu besok hari Jumat. Kita akan ketemu di kelas Bu Ita pukul 9.30. Iya, betul. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan skenario yang Ibu Ita buat. Iya, Bu. Ya, terima kasih sebelumnya waktunya Bu Ita. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam, Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Hari ini kita langsung lagi ya di hari Jumat. Hari ini kita akan membahas pelajaran Indonesia. Sebelumnya, anak-anak, masih ada yang ingat materi kita kemarin? Tentang apa kemarin kita belajarnya? Tentang sentimen, bab dalam nih. Kita kemarin mengukur apa aja? Hari ini ada topik penting, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Kita kalian kalau misalkan baca buku cerita itu harus dongeng. Yang dongeng apa banyak tuh? Mau tahu? Judulnya apa aja yang udah baca? Ada yang apa? Ada yang ingat? Iya, itu lalu tentang nabi-nabi. Tapi banyak banget. Ya. Ya. Belum semua ngebaca kan tadi ukuran saya yang udah tapi ini malah banyak belum baca di kalangan rakyat. Jadi dongeng itu hasil imajinasi atau fantasi. Jadi tidak menjadi kenyataan kalau dongeng itu ya. Nah, ini ada jenis dongengnya. Ayo bacakan dari bawah aja. Legenda. Nah, pertama ada legenda. Legenda itu bacakan dulu ya. Legenda adalah dongeng yang menceritakan tentang asal mula terjadinya suatu tempat, gunung dan sebagainya. Contohnya Telaga Wajna, tentang bayi perahu, lalu legenda batu menangis dan komnasan darat dan lainnya. Ada yang pernah mengaku berperahu anak-anak? Ya, bagus ya kamu ya. Nah, lalu ada apa namanya? Ini yang bercerita tentang dunia dewa-dewa seperti tadi katanya Nyi Roro Kidul. Katanya ini termasuk kalau Nyi Roro Kidul dan Nyi Roro termasuknya adalah jenis dongeng
bicara, manusia, sindiran, kerja dan jadi perbedaannya kamu apa pertama? Pakai itu tentang binatang ya. Lalu terakhir ada cerita rakyat. Biasanya pernah tidak pernah baca kita bawa merah dan putih. Dibikin apa? Dibikin sinetron. Karena berawal dari kisah cerita rakyat bawang merah dan bawang putih. Timun Mas pernah baca bukunya? Dia pernah nonton YouTube juga sekarang banyak ya, buku YouTube juga banyak. Nah, jadi kali ini gua akan membahas tentang dongeng bunyinya Sabel. Sabel itu tentang binatang. Apa aja jadi sekarang nih adalah Misalkan saya dari sini gimana? Bisa kan kalau di sana masuk iya. apa judulnya? Tapi syaratnya umumnya di bawah ya, setuju? Berarti umumnya sekarang oke, kita ibu baca dongeng kalian di sebuah hutan hiduplah seekor gajah dan semut. Suatu ketika gajah berjalan di dalam hutan. Dia tidak melihat semut yang sedang melintasi si gajah itu. Nah, si gajah tidak melihat semut yang sedang melintas. Gajah hampir saja mengejar semut. Semut merasa ketakutan. Si gajah sangat kaget dan menghentikan langkahnya. Dia menunduk dan melihat semut. Maafkan aku gajah, aku tadi menggigitmu, kata semut. Oh tidak apa-apa semut, maafkan aku juga ya, aku tidak melihat dan menggigitmu. Sejak saat itu, gajah dan semut mulai bersahabat. Mereka hidup bersama dan tumbuh dan saling menyayangi. Pada suatu hari, semutnya pergi mencari makan. Dia melihat seorang pemburu sedang mengincar gajah dan sahabatnya kawan gajah. Semut dan kawannya juga segera menggigit tangan dan kakinya si pemburu. Jadi pemburu sangat kaget hingga meninggalkan tempat itu. Gajah sangat berterima kasih kepada semut dan kawan-kawannya. Lalu persahabatan mereka semakin erat. Gajah hidup bersama dan gembira. Jadi ada yang tahu pesan moralnya apa? Pesan bicaranya dalam cerita dongeng tadi. Kita harus menolong teman. Tidak boleh berbeda-beda. Misalnya kita punya teman semuanya beda. Ada yang Kristen, ada yang tidak, atau ada teman baru kita dari luar kota, contohnya ada ya, teman baru kita. Tidak boleh kita jauh, tidak boleh kita jauh. Apa? Kita harus sama-sama saling menghargai. Karena itu adalah pengamalan sila pertama. Oke, ulangi lagi nih. Pengamalan sila pertama itu kita harus beribadah, saling menghormati, bersikap jujur, sayang kepada teman, dan menyayangi adik kita. Nah, ibu sekarang ada berapa kelompok tadi? Berapa kelompok teman-teman? 14, lalu kita berapa kelas? Ya, semuanya sama?
Ya, Alif, apa semuanya? Contohnya suka. Ini apa soal gambar yang tadi diceritakan. Jangan lupa dikasih nama kelas dan nama kelompok. Kelompoknya angka tadi ya. Tadi kan angka 1, 2, 3, 4, 5. Satu orang satu sudah pengakuan. Ini lebih. Dibaca dulu ya. Aduh, pertanyaannya ya. Sudah dikasih namanya? Nah, sedikit bilang nama kelompoknya di bawahnya. Sudah? Pertanyaan pertama. Apa tadi ya judul tabel yang tadi ceritakan apa? Judulnya apa? Persahabatan. Persahabatan gajah dan ya, diskusi kelompok sama kelompoknya dulu. Ya, Najwa nanya sama Lisa. Nanya sama Lisa. Ya. Nomor 3 udah tuh. Persahabatan, gajah, dan putri. Ya, satu kelompok jawabannya sama. Ya. Kalau ada yang belum bisa nanya ke teman satu kelompoknya. Ya, satu kelompok. Coba jawabannya. Diwakilkan sama kelompoknya. Kelompoknya.
Yang sudah boleh perhatikan di rumah. Materi yang probel tidak saja. Ibu ingin ruang-ruang kelompok. Ada cerita tentang gajah dan semut ya, perhatikan teman-temannya. Nah, tadi termasuk kalau cerita tentang binatang, Abel atau Abel ya. Nah, Alfa tadi apa aja nama binatangnya? Semut dan gajah. Gimana cara sebut Alif? Dan para ya, terima kasih ya. Nanti untuk minggu depan ada tugas membawa satu buku cerita dongeng. Boleh bisa nanti tidak boleh. Kalau misalnya tidak dalam dongeng harus dongeng ayat cerita.
Kalau yang anaknya sudah baik, nanti orangnya lagi sudah baik. Jadi tugasnya apa? Boleh dari internet. Ya, boleh kamu pegang ya. Oke, sudah selesai pembelajaran hari ini anak-anak. Jangan lupa tugasnya bawa ke depan. Bereskan kembali alat-alatnya. Bereskan kembali alat-alatnya anak-anak. Nah, tapi jangan pulang dulu, kita berdoa. Jangan pulang dulu ya. Di sini dulu anak-anak. Ayo, Tuhan. Iya, nanti kita berdoa dulu ya. Tuhan, kemarin siapa yang selesai gambar? Siapa yang belum selesai? Ya, kita lanjut lagi ya. Bisa bantu saya. Terima kasih anak-anak. Baik. Wita, Waalaikumsalam Bu Pipit. gimana kemarin pembelajarannya? Alhamdulillah ya Bu ya, kemarin berjalan dengan lancar. Cuman saya minta maaf Bu, kemarin ada siswa-siswa yang di luar pengendalian saya ya Bu ya. Ada yang ketahuan apa kemarin tuh mukul kepala gitu temannya, ada yang nangis juga gitu. Jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai kan? Tercapai, alhamdulillah Bu. Mereka memahami arti dongeng, sudah menyelesaikan LKPD dengan baik. Menurut Bu Ita pembelajarannya apakah semuanya itu sudah sukses berjalan dengan lancar atau lebih menurut? Alhamdulillah kalau menurut saya lumayan sukses, lumayan ya Bu ya, soalnya kalau di kelas saya itu anaknya aktif-aktif Bu. Kebetulan kelas termasuk kelas gemuk ya, karena ada murid baru satu lagi. Tapi ya 90% lah Bu, sudah tercapai. Alhamdulillah, berarti untuk pembelajaran berikutnya kira-kira apa yang akan Ibu siapkan? Untuk pembelajaran berikutnya Bu, kalau kemarin kan cerita dongeng ya Bu ya, lalu mereka nanti ditugaskan untuk mengumpulkan buku. Tapi untuk selanjutnya saya ingin membawa media yang real, seperti timbangan gitu. Jadi mereka juga anak-anak bawa timbangan yang kayak kue aja gitu yang kecil, terus nanti bawa bahan-bahannya dari rumah, lalu praktekkan per kelompok. Jadi medianya konkret gitu. Iya, real gitu Bu, nyata. Saya juga nanti bawa, saya sendiri bawa timbangan yang besar yang digital. Berarti menurut Bu Ita pembelajaran kemarin apakah sudah maksimal? Saya rasa belum ya Bu ya, soalnya kemarin kan Ibu tahu sendiri di kelas saya itu ada yang menangis Bu. Jadi
dijahilin oleh salah satu temannya yang memang dia itu di kelas jadi suka kurang fokus gitu Bu, dan sukanya itu jika saya lagi melakukan pembelajaran dia kadang bermain sama temannya, tidak jarang juga malah temannya nanti itu kan sama perempuan yang tadi di kelas itu dia duduknya sama laki-laki dan teman laki-lakinya itu sering mendapat perlakuan ya kekerasan fisik walaupun tidak membahayakan gitu ya, tapi menyebabkan jadi pembelajaran di kelas itu kan tidak kondusif untuk anak itu gitu. Jadi menurut Bu Ita, seperti apa sih kelas yang kondusif itu supaya pembelajarannya bisa maksimal? Ya, jadi di awal kegiatan mungkin saya harusnya lebih menarik siswa atau pas kegiatan apersepsi siswa itu benar-benar dilibatkan ya agar mereka jadi tertarik melakukan pembelajaran gitu kan, menyenangkan, sehingga atau setelah itu saya berikan pembimbingan khusus untuk anak itu agar anak itu di kelas lebih fokus lagi dalam pembelajaran gitu, lebih memperhatikan guru, dan saya juga melakukan binaan ke siswa dan orang tuanya juga. Jadi orang tuanya juga harus tahu terlibat bahwa anaknya di kelas seperti ini. Jadi orang tuanya juga harus memberikan arahan juga, tidak hanya dari saya seperti itu. Terakhir nih Bu Ita, bagaimana perasaan Bu Ita setelah disupervisi Ya ini? deg-degan ya Bu Pipit ya, saya disupervisi sama guru senior gitu. Akhirnya Bu Pipit tahu keadaan kelas rendah seperti apa gitu Luar kan. biasa ya. Iya, kata Bu Pipit tidak usah menyiapkan media gitu biasa aja. Tapi sayanya seperti tertantang, jadi saya menyiapkan kan Bu. Benar-benar lah karena emang saya mau disupervisi, jadi harus menyiapkan medianya gitu, terus membuat LKPD-nya dengan benar gitu Bu, seperti itu. Harapan Bu Ita setelah supervisi bagaimana untuk kelas? Kalau dengan adanya kegiatan supervisi yang rutin seperti ini ya Bu ya, jadi kita sebagai guru kan harus lebih menyiapkan pembelajaran di kelas lebih aktif dan menyenangkan lagi, dan lebih baik medianya itu real, jadi anak-anak benar-benar terlibat semuanya praktik gitu. Jadi kalau kelas rendah memang seperti itu Bu ya, apalagi anak-anaknya banyak, jadi ada yang berantem, ada yang nangis gitu Bu, apalagi di kelas saya mohon maaf ya Bu ya kemarin itu. Sama Ibu, mudah-mudahan dengan adanya supervisi akademis kita ini proses pembelajaran ke depannya bisa lebih baik Ya, dan Ibu. bisa maksimal dan tentunya bisa kondusif ya Bu Iya, ya, betul. dengan menghadapi anak-anak yang luar biasa aktif ya, Iya, di kelas betul itu. Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Ita. Iya, sama-sama.